Dakwah Wali Songo di awal periode Islam di Nusantara tidaklah mudah. Banyak tantangan di masyarakat kala itu. Akibatnya, beberapa wali menerapkan sebuah strategi agar bisa berdakwah lebih luas kepada masyarakat. Tapi, mereka sadar bahwa itu strategi berbahaya, bahkan terhadap Islam sendiri. Bagaimana kondisi masyarakat saat itu? Apa strategi sejumlah wali agar bisa leluasa berdakwah kepada masyarakat? Mengapa strategi itu berbahaya bagi Islam? Simak videonya sampai habis. Era pra-Islam di Nusantara ditandai dengan kentalnya budaya animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Uniknya, sejumlah tradisi ini berlanjut di era modern dan menjadi tradisi ibadah di kalangan umat Islam. Inilah contoh tradisi tersebut. Pertama, tradisi kurban saat membangun rumah, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Masyarakat pra-Islam meyakini bahwa alam dan benda-benda, seperti batu, pohon, sungai, tempat tertentu, memiliki roh atau kekuatan gaib. Sebuah proyek pembangunan bisa saja mengganggu wilayah roh tersebut dan dapat menyebabkan malapetaka. Maka, sesajen dan korban darah diberikan agar roh-roh tidak marah. Dalam tradisi Hindu Bali, ini dinamakan mecaru, yaitu ritual pembersihan dengan persembahan hewan kepada roh-roh saat membangun rumah atau pura. Pembersihan tolak bala dengan sembelihan dimaksudkan untuk membayar wilayah gaib yang akan dibangun. Ada juga tradisi tumbal kepala kerbau dalam pembangunan jembatan atau istana di zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Tumbal ini ditanam dalam tanah dan diyakini dapat menjadi penjaga gaib. 2. Ruatan Murwakala dari tradisi Hindu Jawa. Dilandasi oleh kepercayaan bahwa individu tertentu, seperti anak tunggal, anak lahir pada hari tertentu, atau anak kembar, diyakini menarik bala karena diganggu oleh Batara Kala, dewa waktu dan pemusnah. Ruatan dimaksudkan membebaskan manusia dari takdir buruk. Upacara ini dilakukan dengan pertunjukan wayang kulit, disertai pembacaan mantra-mantra Jawa atau Sansekerta, sesajen, dan kadang pemotongan rambut atau mandi kembang. 3. Larung laut dan sedekah bumi adalah upacara sesajen sebagai wujud syukur kepada penjaga laut dan penjaga bumi yang telah memberikan manusia banyak rezeki, serta permintaan perlindungan dari mara bahaya. 4. Selamatan atau nyadran adalah prosesi selamatan roh leluhur dalam tradisi Hindu Jawa dan animisme. Tujuannya untuk menghormati dan memberi ketenangan pada roh leluhur yang telah meninggal, dengan cara memberi makan atau selamatan. Dilakukan di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100, dan 1000 hari setelah hari kematian. Uniknya, prosesi-prosesi pra-Islam tersebut, di era modern ini mempunyai kemiripan dengan beberapa prosesi bernuansa Islami, khususnya di Nusantara. Tradisi sembelihan saat bangun rumah, jembatan, dan lain-lain, ada kemiripan dengan tradisi kenduri pindahan rumah, walimahal imaroh, atau selamatan bangun rumah. Ruatan, ritual tolak bala, punya kemiripan dengan ruahan atau doa tolak bala, yang terkadang digabung dalam acara tahlilan khusus atau pengajian selamatan. Sedekah bumi atau sedekah laut atau larung sesaji. Dalam Islam di Nusantara dikenal dengan nama yang sama, sedekah bumi, sedekah laut, atau ritual doa selamatan hasil bumi atau lautan. Sedangkan nyadran atau selamatan untuk arwah leluhur, dalam Islam Nusantara dikenal sebagai tahlilan, haul, nyekar, dan zikir kematian. Mengapa ada kemiripan tersebut? Bagaimana sejarahnya? Apakah tradisi bernuansa Islam tersebut ada di zaman Rasulullah? Berikut ini penjelasannya. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang Rp1.000.000 bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi. Kita mulai dengan sejarah Wali Songo. Islam masuk bumi Nusantara sejak abad ke-7, dari jalur perdagangan. Di abad ke-15, tercatat pertama kali muncul dakwah Wali Songo yang dirintis oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dari Persi atau Gujarat. Beliau tidak mengkonfrontasi kepercayaan lokal yang sudah ada, tapi mulai dengan memperkenalkan nilai-nilai tauhid dan keislaman. Setelah beliau meninggal, dakwah dilanjutkan oleh anaknya, Sunan Ampel. Sang Sunan mendirikan pesantren Ampel Denta, Surabaya, yang akhirnya menjadi pusat kaderisasi awal para wali yang nantinya dikenal sebagai Wali Songo. Dari pesantren ini muncul nama-nama besar macam Sunan Bonang, yaitu putra Sunan Ampel, lalu Sunan Derajat, Sunan Giri,
Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para wali ini memiliki hubungan baik secara keluarga, guru murid, maupun jaringan politik dan dagang. Sebagian besar mereka berasal dari kalangan bangsawan, pedagang, atau ulama yang telah belajar ke Timur Tengah. Akan tetapi, saat Islam datang ke tanah Jawa, mereka menghadapi kuatnya adat istiadat yang telah mengakar. Masyarakat lokal begitu berat menerima Islam. Karena jika masuk Islam, mereka takut harus kehilangan adat istiadat yang biasa mereka lakukan tersebut. Ini mirip beratnya masyarakat Quraisy di Mekah, ketika didakwahi Islam oleh Nabi, mereka menolak. Karena tidak mau kehilangan adat dan tradisi nenek moyang, yaitu Arab Jahiliyah. Menghadapi beratnya penolakan, Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat lama, seperti selamatan, sesajen, wayang, dan gamelan, dimasuki unsur-unsur keislaman. Namun, Sunan Ampel, tokoh senior Wali Songo berpandangan lain. Dikutip dalam sebuah naskah kuno tentang Jawa yang tersimpan di Museum Leiden, disebutkan bahwa Sunan Ampel memperingatkan Sunan Kalijogo tentang rencana itu. Sunan Ampel berkata, jangan ditiru perbuatan semacam itu, karena termasuk bid'ah. Apakah tidak mengkhawatirkannya, di kemudian hari, bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan terutama Sunan Giri berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan ajaran Islam secara murni, baik tentang akidah maupun ibadah. Dan mereka menghindarkan diri dari segala bentuk sinkretisme, atau percampuran dengan ajaran Hindu dan Buddha. Tetapi sebaliknya, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga, justru mencoba menerima sisa-sisa ajaran Hindu dan Buddha, sebagai strategi menyampaikan ajaran Islam. Buku kisah dan ajaran Wali Songo, yang ditulis H. Lawrence Rashidi, dan diterbitkan penerbit-terbit Terang Surabaya, juga mengupas panjang lebar tentang ini. Di mana Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, dikategorikan kaum abangan, berbeda pandangan mengenai adat istiadat dengan Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat, atau kaum putihan. Mendengar pandangan dari Sunan Ampel tersebut, Sunan Kalijogo menjawab, biarlah nanti generasi setelah kita ketika Islam telah tertanam di hati masyarakat yang akan menghilangkan budaya tahlilan itu. Sunan Kudus pun ikut menimpali bahwa ia mempunyai keyakinan bahwa di kelak kemudian hari akan ada yang menyempurnakannya. Mereka sebetulnya sadar, bahwa metode dakwah dengan masuk melalui adat istiadat Jawa itu berisiko, yaitu menimbulkan amalan-amalan bid'ah, atau perkara baru, ajaran baru, tata cara ibadah baru, yang tak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Bahkan sampai saat ini, budaya bid'ah yang diinisiasi oleh beberapa wali dari Wali Songo, itu masih ada di masyarakat kita, seperti sekatenan, ruatan, salawatan, tahlilan, upacara 7 bulanan, dan lain-lain. Akan tetapi, para Wali Songo tersebut berharap, akan ada generasi Islam di masa yang akan datang, akan berdakwah untuk membersihkan bid'ah-bid'ah yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat. Demikianlah video kita kali ini, tentang perjuangan para wali dalam berdakwah Islam di Nusantara. Namun perjuangan dakwah belum berakhir, meski Islam sudah menjadi agama mayoritas. Itu karena kebid'ahan sudah banyak tersebar di masyarakat, berupa perpaduan budaya pra-Islam yang dibalut sebagai ibadah dalam Islam. Tugas kita untuk terus menyuarakan mana yang sunnah, dan mana yang merupakan sisa-sisa kebid'ahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.